Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Saya sekarang berada di Masjid Siti Aisyah ini, atau lebih dikenal dengan sebutan Masjid Tanim. Nah, di sini tempat orang mengambil mikot bagi para pemukim yang ada di Mekah ini atau di seputaran Mekah ini, baik dia penduduk asli di sini maupun para mukimin, baik yang datang hanya sebentar maupun yang lama di sini. Ya, ikutin terus ya seperti apa, dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe video kami ya, agar supaya kami bisa membagi lagi video-video selanjutnya yang lebih baik lagi ya. Dan tolong komentar di bawah ya, berikan masukan. Oke, sahabat, Bang Getoib ingin berbagi tentang Masjid Aisyah atau lebih dikenal dengan sebutan tempat mikot di Tanim ini. Bang Getoib mendoakan sahabat dari tempat yang mulia ini, bagi siapa sahabat Bang Getoib yang berada di rumah sakit atau yang berada di rumah kurang sehat, agar supaya cepat diberikan kesehatannya dan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang punya hutang agar supaya cepat lunas utangnya. Amin. Yang punya hajat semoga cepat tercapai hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kurang mampu, saya doakan dari sini semoga cepat mendapatkan rezeki yang banyak. Amin. Serta yang berkeinginan untuk umrah atau haji, semoga cepat dikabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, sahabati, Masjid Tanim atau lebih dikenal dengan Masjid Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, masjid ini punya sejarah cukup tinggi. Nabi SAW menetapkan tempat ini sebagai tempat mikot haji dan umrah. Sahabatku, Tanim merupakan perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Masjid ini berada di sebelah barat laut kota Mekah. Disebut Tanim karena berada di lembah Nu'man atau di lembah Tanim, serta dua gunung yang bernama Naim atau Mun'im. Sementara jarak dari masjid atau Baitullah kurang lebih 7,5 kilo. Sahabat, sahabati, sementara Tanim salah satu tempat mikot umrah dan haji selain Jirona dan Hudaybiyah bagi penduduk kota Mekah Al-Mukarramah dan bagi orang yang bermukim maupun menetap dalam kurun waktu yang lama, termasuk haji dan umrah. Sahabat dan sahabat, saksikan ini monumen atau tugu yang bertuliskan Nihaya Hududul Haram, dan di balik tugu ini bertuliskan Bidaya Hududul Haram atau batas tanah suci haram. Dan gunung itu bernama Naim. Sahabatku, apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk datang ke Baitullah dan berziarah ke makam Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebaiknya menyempatkan untuk berkunjung ke tempat ini, menapak tilasi, mengambil mikot di masjid ini, atau berkunjung saja. Dan apabila mengambil mikot harus melewati tugu tadi, karena berhubungan dengan keabsahan umroh yang dilakukan sahabat. Sahabatku semua, Masjid Tanim sering direnovasi dari masa ke masa, dari pemerintah satu ke pemerintah yang lain, sampai kepada masa Hadimul Syarifain Abdul Aziz rahmatullah alaih. Renovasi besar-besaran dilakukan hingga bisa menampung jamaah sekitar 15.000. Setelah direnovasi, area keseluruhan mempunyai
sekitar 84.000 meter persegi, sementara luas bangunan masjid 6.000 persegi. Sahabat, semua jamaah yang pernah mengunjungi masjid ini sangat takjub atau kagum dengan kemegahannya, dimanjakan dengan hamparan permadani merah dan lembut. Jamaah yang berada di dalamnya tentu merasa sejuk dengan tiupan pendingin udara, penerangan yang menerangi ruangan yang tergantung megah di langit-langit masjid ini. Sahabatku semua, selain nama Masjid Tan'im, disebut juga masjid ini Masjid Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Pasalnya Nabi SAW menyuruh Aisyah mengambil mikot dari tempat ini. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-10 Hijriah bertepatan dengan Haji Wada sedang berhalangan dan tidak bisa melaksanakan umroh bersama. Diceritakan saat itu Aisyah radhiyallahu anha diperbolehkan semua rangkaian manasiknya kecuali tawaf di Baitullah. Sahabat, setelah suci, Aisyah radhiyallahu anha melaporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aya'uzun nas bi ajrain wa auzu bi ajrain." Fataba sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan ke Tan'im demi melaksanakan ibadah umrah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Aisyah dan Abdurrahman bin Abu Bakar pada saat beliau berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah ke daerah Tan'im. Lalu mereka memulai mikot dari Tan'im tersebut. Pada saat itu Tan'im masih merupakan lembah dan perbukitan. Namun dengan seiringnya dengan berganti waktu, Tan'im menjadi perkampungan seperti saat ini. Sementara tempat Siti Aisyah berniat umrah, dibangun sebuah masjid yang nan megah. Masya Allah. Sahabat Manggetoib, inilah yang melatar belakangi penamaan masjid ini Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat, apa hikmah sejarah ini? Bahwa seorang wanita yang sedang berhalangan atau yang uzur maka boleh melakukan semua ini. Ibadah haji seperti berihram, wukuf di Arafah, mabit di Mina, serta melontar jumrah kecuali tawaf di Baitullah. Wallahu alam bisawab. Sahabat Manggetoib dimanapun Anda berada, saya mendoakan dari tempat yang mulia ini dan dari tempat yang diijabah ini doa-doa kita bagi sahabat yang berada di rumah sakit maupun di rumah yang kurang sehat. Saya doakan dari sini agar supaya kalian diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya. Dan bagi sahabat yang kurang beruntung, saya tak lupa mendoakan dari sini agar supaya diberikan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama bagi sahabat-sahabat dan yang berada di mana saja berada, yang ingin datang berhaji dan berumroh, agar supaya disegerakan ke sini dan dikabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, cukup sampai di sini dulu ya. Semoga yang disampaikan tadi cukup bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih banyak Anda sudah menonton video ini. Dan jangan lupa berikan like dan komennya di bawah serta subscribe agar supaya kita tetap berjumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafin ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita lupa mandi. Kalau ada umur panjang,
Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila likah.